Berlatar di Taiwan atau lebih tepatnya di kota Kaohsiung, kita pun diperlihatkan dengan sebuah kelompok gangster yang sedang membicarakan keberhasilannya dalam aksi perampokan mereka malam itu. Namun di balik keberhasilan itu mereka juga merasa keheranan karena sehabis perampokan tersebut salah satu anggota mereka tiba-tiba menghilang entah kemana. Yang mana di tengah perbincangan itu, mereka pun tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan salah satu anggota mereka yang menghilang. Namun yang terjadi, ya, tiba-tiba muncullah seorang pembunuh bayaran bernama Mr. Long yang langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Long pun kemudian segera pergi menemui bosnya di sebuah hotel. Diketahui jika Long ini merupakan seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang selalu berhasil menjalankan misinya hanya bermodalkan sebuah pisau dapur. Di mana atas keberhasilan Long malam itu, ia pun kembali mendapat tugas dari bosnya, yang mana kali ini ia pun ditugaskan untuk menghabisi seorang ketua Yakuza yang tinggal di Jepang. Singkat cerita, setibanya di Jepang, Long pun langsung menuju ke tempat ketua Yakuza yang menjadi targetnya kali ini. Yang mana setibanya di sana, Long pun langsung menyerang si ketua Yakuza. Namun sayang dikarenakan si ketua Yakuza yang menggunakan baju anti bacok, sehingga di sini Long pun harus tertangkap dan akan segera dieksekusi oleh kelompok Yakuza tersebut. Beruntung bagi Long saat kelompok Yakuza itu akan menghabisinya, tiba-tiba muncullah seorang pria yang langsung menusuk si ketua Yakuza, yang mana hal itu pun dimanfaatkan oleh Long untuk kabur dari kejaran kelompok Yakuza tersebut. Di keesokan harinya, Long pun dibangunkan oleh seorang bocil bernama Yuan yang dengan baik hati memberinya sebotol air minum. Selain itu, Yuan juga memberikan beberapa barang lain kepada Long, seperti obat-obatan, pakaian, bahkan sebuah sayuran. Di momen ini Long yang seharian belum makan, ia pun berusaha mencari tempat untuk memasak sayuran yang diberi oleh Yuan. Yang mana setelah menemukan tempat dan peralatan untuk memasak, Long pun langsung memasak sayur itu dan menyantapnya bersama dengan Yuan. Gak lama dari itu muncullah ibu Yuan yang bernama Tari yang meminta Yuan untuk membelikannya sepaket pil kire. Di sini Yuan pun langsung menemui seorang bandar untuk membeli pil kire, yang mana hal itu pun diawasi oleh Long dari kejauhan. Di mana saat Yuan akan memberikan barang haram itu kepada ibunya, tiba-tiba datanglah Long yang langsung merebut barang haram itu dan memberikan sedikit pelajaran kepada Tari agar ia sadar jika tindakan yang selama ini ia lakukan adalah hal yang salah. Sedikit informasi ya teman-teman, di sini si Tari ini adalah seorang LC asal Taiwan, sehingga Tari dan Yuan pun bisa berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Taiwan dengan Long. Malam harinya Long pun terlihat mencuri sebuah ponsel dari sebuah mobil, yang mana setelah mendapatkan ponsel itu, Long pun langsung menghubungi temannya dan menanyakan kapan ada jadwal kapal dari Jepang menuju Taiwan, sekaligus berniat meminjam uang agar ia bisa kembali ke Taiwan. Di sini teman Long pun mengabarkan jika jadwal kapal akan ada pada tanggal 30.
Namun ia mengatakan tidak bisa meminjamkan uang kepada Long dan malah menyarankan Long agar ia merampok saja. Di keesokan harinya Long pun kembali memasak untuk sarapannya sendiri. Yang mana tak lama dari itu muncullah seorang kakek tua yang ikut juga mencicipi masakan dari Long. Di mana si kakek yang merasa jika rasa masakan Long itu sangatlah maknyus, ia pun langsung meminta Long untuk memasak di rumahnya. Di momen ini datanglah tetangga dari si kakek yang juga ikut mencicipi masakan dari Long. Yang mana si tetangga yang merasa jika masakan Long ini rasanya sangat maknyus, mereka pun langsung meminta Long untuk memasak di rumahnya. Karena kebetulan juga di hari itu di rumah si tetangga akan diadakan acara jamuan makan. Para tamu dan sohibul hajat yang merasakan kemaknyusan masakan dari Long. Di sini mereka pun menyarankan Long agar membuka usaha. Yang mana si sohibul hajat pun memberikan beberapa uang sekaligus mengatakan kepada Long jika ia siap membantu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Long agar ia bisa membuka usaha. Di keesokan harinya dengan dibantu oleh si kakek sekaligus si tetangga, Long pun mulai membuat gerobak untuknya berjualan. Di sini si tetangga juga menyarankan Long untuk berjualan di depan sebuah kuil, karena di sana tempatnya cukup ramai sehingga sangat cocok jika Long berjualan di tempat tersebut. Singkatnya tibalah hari pertama Long berjualan, di mana dengan dibantu oleh Yuan yang bekerja sangat gigih. Di hari pertama itu barang dagangan Long pun laku dengan sangat keras, karena para warga sekitar nampak menyukai rasa pangsit yang dibuat oleh Long. Di mana si kakek dan si tetangga yang melihatnya pun dibuat sangat bahagia, karena jualan Long ludes tak tersisa di hari pertamanya. Malam itu Yuan yang kecapean karena seharian habis membantu Long berjualan. Di malam itu ia pun langsung tertidur. Di mana Tari yang melihat anaknya sangat kelelahan. Di sini ia pun teringat dengan masa lalunya, yang ternyata dulu Tari merupakan seorang Elsie yang berpacaran dengan seorang Angelo. Yang tak lain tak bukan Angelo itu adalah orang yang di awal film tadi menusuk si ketua Yakuza. Waktu itu hubungan mereka sangatlah bahagia, hingga sampai akhirnya Tari hamil dan membuat kebahagiaan mereka semakin sempurna. Namun sayang semua kebahagiaan itu musnah dalam seketika, ketika si bos Yakuza yang merupakan pemilik karaoke di tempat Tari bekerja mengetahui dirinya hamil. Yang mana si ketua Yakuza pun langsung menghajar pacar Tari, sekaligus membawa Tari untuk mengaborsi janin yang tengah ia kandung. Namun Tari yang tak mau melakukannya pun ia lebih memilih untuk kabur, dan akhirnya melahirkan anak yang ia bernama Yuan. Setelah kelahiran Yuan, Tari yang mengalami krisis ekonomi. Ia pun memutuskan untuk menjadi seorang wanita pengencerit demi mendapatkan sedikit cuan agar ia bisa menghidupi anaknya. Namun sayang beberapa bulan berlalu Tari yang terus menekuni pekerjaannya itu. Ia pun mendapat orderan dari seorang pria bernama Sakata yang secara diam-diam menyuntikkan pil kiri ke tubuh Tari saat mereka berhubungan. Yang mana hal itu pun membuat Tari kecanduan, sehingga ia pun terpaksa harus menggunakan semua uang dari hasil pengenceritannya untuk membeli pil kiri. Di mana atas hal itu Tari pun tidak bisa membayar uang sewa kontrakannya, yang membuatnya harus tinggal di kontrakannya yang terbengkalai saat ini. Beralih kepada Long yang telah bisa membeli baju dan perlengkapan lain dari hasil jualannya,
Yang mana hal itu pun jelas membuat Long semakin bersemangat untuk mengumpulkan cuan agar ia bisa kembali ke Taiwan. Hari demi hari pun terus berlalu, di mana kini pangsit jualan Long pun semakin ramai karena banyak dari warga sekitar yang semakin banyak menyukai pangsit yang dibuat oleh Long. Taiwanから来たの。Malamnya si kakek dan tetangga mereka pun terlihat mengikuti sebuah acara kesenian, di mana dalam acara itu mereka mendapatkan juara 3 yang membuat mereka menerima 3 tiket hadiah untuk jalan-jalan gratis. Namun bukannya menggunakan tiket itu. Di sini si kakek justru memberikan tiket jalan-jalan itu kepada Long, Yuan, dan Tari agar mereka bisa jalan-jalan bersama. Sesampainya di rumah, Long pun dibuat kebingungan karena ia harus memilih pergi jalan-jalan bersama Yuan dan Tari atau pulang ke Taiwan. Karena ternyata jadwal tiket jalan-jalan itu sama dengan jadwal kapal menuju ke Taiwan, yaitu pada tanggal 30. Di sini Long pun sejenak terdiam. Sebelum di keesokan harinya ia pun memutuskan untuk menunda kepulangannya ke Taiwan dan lebih memilih untuk pergi jalan-jalan bersama Yuan dan Tari, mengingat untuk membalas kebaikan yang selama ini telah Yuan berikan. Di hari itu Yuan pun terlihat begitu bahagia karena pada akhirnya ia pun bisa merasakan bentuk kasih sayang seorang ayah dari sosok si Long ini. Karena memang sedari kecil ia tidak pernah mendapatkannya. Kebahagiaan itu pun Yuan bagi kepada si kakek dan para tetangga dengan menunjukkan momen foto saat ia pergi berlibur. Semenjak hari itu kini hubungan di antara ketiganya pun semakin dekat, di mana Tari kini pun ikut berjualan, bahkan mendorong gerobak milik Long saat ia selesai berjualan. Di mana saking dekatnya hubungan di antara ketiganya. Di sini Long pun dengan baik hati melatih Yuan cara bermain baseball agar si Yuan ini bisa masuk ke tim baseball favoritnya. Singkatnya, suatu hari saat mereka sedang mendorong gerobak, di sini Tari melihat Sakata yang memperhatikannya dari kejauhan. Di sini Tari yang ketakutan pun ia langsung izin pulang kepada Long dengan alasan akan mengambil barangnya yang tertinggal. Di momen ini sebenarnya Long sudah tahu jika Tari berbohong, karena ia melihat dengan jelas Tari yang ketakutan saat ia melihat Sakata. Namun dikarenakan di sini Long yang tidak tahu sebenarnya siapa si Sakata ini, ia pun lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat pangkalannya bersama dengan Yuan. Kembali kepada Tari yang telah sampai di rumah, di mana di sana ternyata sudah ada Sakata yang telah menunggunya, sekaligus memaksanya untuk kembali memakai bel kiri. Di sini Tari pun jelas saja menolak karena ia sudah tidak mau terperosok dalam kehidupan yang gelap itu. Namun karena terus dipaksa dan diancam oleh Sakata, pada akhirnya semua penolakan Tari itu pun harus berakhir sia-sia. Tatkala dengan brutalnya Sakata menyuntikkan pil kiri itu sekaligus mengenceriti tubuh Tari. Beralih kepada Yuan yang merasa gelisah saat ia tak melihat ibunya yang tak kunjung kembali. Hal itu pun diperparah dengan munculnya Sakata yang tiba-tiba datang dan langsung memesan makanan di tempat Long. Di sini Long yang merasa ada yang tidak beres dengan Tari. Ia pun segera mengajak Yuan untuk melihat keadaan ibunya. Yang mana di sana mereka pun dibuat sangat terkejut tatkala melihat Tari yang telah tewas meninggal bunuh diri. Gak lama dari itu muncullah Sakata dan anak buahnya yang langsung menghancurkan gerobak milik Long.
Yang mana walaupun hal itu sempat dilerai oleh si kakek dan para tetangga, di sini Sakata dan anak buahnya pun tidak menghiraukan hal itu dan malah mengajar mereka semua. Di momen ini datanglah si ketua Yakuza serta seluruh anggotanya. Yang ternyata si ketua Yakuza itu adalah bos dari Sakata sekaligus target dari Long. Sehingga di sini Long pun langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun demi membalaskan dendam atas kematian dari Tari sekaligus menyelesaikan misinya. Setelah kejadian itu, para tetangga pun terlihat mengucapkan bela sungkawa atas kematian Tari, yang membuat Yuan kini harus hidup sebatang kara. Di waktu yang sama, Long pun ditemui oleh si kakek yang memintanya untuk segera pergi dari kota ini, karena jika Long tetap tinggal di kota ini, maka akan dapat dipastikan ia akan terkena banyak masalah. Sehingga pada akhirnya Long pun dengan berat hati meninggalkan Yuan dan pulang kembali ke Taiwan. Singkatnya, setibanya di Taiwan, Long pun langsung menemui bosnya yang kembali memberinya sebuah misi. Namun di waktu yang sama tiba-tiba Long diteriaki oleh si kakek para tetangga sekaligus Yuan, yang ternyata datang ke Taiwan untuk mengantarkan Yuan yang ingin tinggal bersama dengan Long. Yang mana hal itu pun akhirnya membuat Long memilih untuk berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran dan akan menggantikan posisi dari almarhum Tari untuk merawat Yuan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah banyak bicara seperti si Long ini, yang gak banyak bicara namun ia selalu berhasil dalam menjalankan misinya. Yang pada intinya sih, jika kalian hidup tuh gak usah banyak omong, cukup buktikan aja dengan aksi dan hasil ya, outputnya itu apa gitu kan. Begitulah ya, kurang lebihnya gitu. Pokoknya jangan banyak ngomong, tunjukkan saja. Oke? Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.